Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahayu, NIM 0320010040, kelas I, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran laut, bentuk-bentuk pencemaran laut, dan bahaya pencemaran laut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran laut. Pencemaran laut merupakan suatu peristiwa manakala partikel kimia, berbagai limbah industri, limbah perumahan, limbah suara seperti kebisingan, penyebaran organisme asing ke dalam lautan yang mempunyai potensi dampak paling berbahaya bagi kehidupan biota laut, bahkan manusia. Pada sebuah pencemaran, terdapat bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya dan biasanya berbentuk partikel kecil yang kemudian terbawa dan diambil oleh golongan plankton dan binatang laut yang berasal dari dasar laut, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder atau penyaring air. Secara elemental, bahan pencemar yang masuk ke wilayah perairan berasal dari berbagai sumber, keadaan fisik, kemudian ini akan terjadi pencemaran yang bercampur dari sumber lain dengan komposisi yang berbeda-beda, sehingga akan berdampak pada lingkungan yang mempunyai aneka variasi yang berbeda. Adapun sumber-sumber pencemaran di perairan laut dan pantai berasal dari bahan-bahan kimia yang kehadirannya sangat membahayakan dan menyebabkan terganggunya secara langsung kesejahteraan hidup manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Pencemaran tersebut berasal dari satu, proses-proses alam seperti pembusukan secara biologis, juga aktivitas gunung Merapi, pembakaran semak-semak secara sengaja, serta halilintar. 2. Pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh adanya logam berat seperti merkuri, arsenik, kadmium, kromium, seng, dan nikel. Pencemaran laut menurut UNCLOS 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk, pembuangan ke laut baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pencemaran laut. Bentuk-bentuk pencemaran laut terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Oil spill atau tumpahan minyak. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kelalaian manusia, sehingga menyebabkan minyak tertumpah ke laut dalam jumlah yang besar. 2. Pencemaran oleh logam berat. Logam berat adalah materi anorganik, baik padat atau cair, yang memiliki massa lebih 5 gram. Biasanya terjadi karena pembuangan limbah industri secara sembarangan ke sungai, sehingga logam berat yang terkandung terbawa sampai ke laut. 3. Pencemaran mikrobiologi laut. Akibat adanya kontaminasi yang disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai. 4. Pencemaran pestisida. Pencemaran ini terjadi jika ada perkebunan atau sawah yang berada di aliran sungai menggunakan sistem irigasi dan menyemprotkan tanamannya dengan pestisida. 5. Pencemaran limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air, got, atau parit. 6. Pencemaran radioaktif dapat terjadi secara alami atau akibat manusia. Bahaya pencemaran laut. Adanya pencemaran akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan, sehingga akan mengganggu berlangsungnya proses biologi maupun fisiologi organisme laut, dan demikian akan menyebabkan kematian yang pada akhirnya menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati. Contoh dampak pencemaran terhadap ekosistem air laut adalah rusaknya biota laut, mengganggu keseimbangan ekosistem air laut,
kerusakan pada ekosistem bakau dan terumbu karang, menyebabkan abrasi. Pencemaran dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan saya mengenai pencemaran laut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.